Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Sidamulya, Kecamatan Ibu Negara, Cibunegara, Kabupaten Subang yang saya banggakan, Dusun Cimahi 2. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Subang rahimakumullah. Di Cipang keduanya perawannya ayu, pokoknya lumi. Hai orang Subang yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di siang hari ini kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah untuk hadir di acara yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik. Insya Allah selesai pengajian menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Saya meyakini kita mampu hadir karena kita dimampukan. Kita bisa hadir karena kita dibisakan. Siapakah yang memampukan kita? Allah yang maha mampu. Maka disitulah Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, beliau mengatakan, ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Saya kasih contoh, tidur itu persoalan susah apa mudah, Bu? Mudah. Tapi kalau Allah tidak menghendaki seseorang tidur, maka seseorang juga tidak bisa memejamkan matanya. Banyak orang kaya tidur di hotel bintang 5, kasurnya tebel, selimutnya hangat, baca doa bismikallahumma ahya wa bismika amut, matanya nggak bisa merem-merem. Apa bahasa Sundanya nggak bisa merem? Berem, nggak bisa berem. Nggak bisa perempuan. Oh, bisanya bahasa Sunda cuma satu, jahe, jaga heran. Ada jaga di sini, Bu? Jaga semua. Apa jaga sementara? Jadi kalau ansor bisa dengan jaga enak. Tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Banyak orang sudah baca doa di kamar mewah, hotel bintang 5, kasurnya tebal, selimutnya tebal. Tapi apa? Kalau Allah tidak mengizinkan, kita nggak bisa merem. Kita bisa merem. Kita bisa merem. Kenapa? Kalau Allah tidak mengizinkan. Tapi lucunya apa? Ansor, banser, bapak-bapak kalau Jumatan mendengarkan khutbah Jumat, nggak baca doa tidur, matanya merem. Makanya kalau saya ditanya, Gus, apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat.
Artinya apa? Disitulah kemudian ada kesadaran manusia harus paham kita itu lemah. Makanya karena kita lemah, harus minta tolong kepada Dia yang kuat. Siapa? Allah. Maka dikatakan Allah itu adalah zat yang maha kuat. Saya kemarin sempat ramai dengan beberapa persatuan dukun. Saya harapkan orang-orang Subang nggak percaya dengan dukun. Dukun tak? Bahasa Sundanya apa ya? Misalnya dukun. Saya bikin postingan podcast sama Atta Halilintar. Waktu itu kita menanggapi tentang ramainya perdukunan di Indonesia. Atta Halilintar tanya sama saya, Gus Miftah, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Saya jawab, iya Mas Atta, dukun itu dipanggil paranormal. Kenapa? Karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Betul. Dan orang yang percaya dengan dukun itu karakternya Fir'aun. Fir'aun itu sangat percaya dengan dukun. Buktinya apa? Dukunnya Fir'aun pernah mengatakan kepada Fir'aun, bayi yang lahir dalam keadaan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh, kata dukunnya Fir'aun. Dan Fir'aun percaya. Ketika Fir'aun bertanya, kenapa bayi laki-laki harus dibunuh? Karena bayi laki-laki berpotensi menjadi kompetitormu, menjadi saingan untuk kamu. Makanya kemudian dibuat peraturan di kerajaan Fir'aun, bayi lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Kalau di Jawa itu ada dua jenis kelamin, titit sama tutut. Kalau titit itu laki-laki, tutut perempuan. Kalau tutut selamat, titit dibunuh. Atas izin Allah ternyata apa yang terjadi? Ada bayi lahir laki-laki atas nama Musa. Kemudian ibunya Musa galau. Kalau orang sini andilau, antara dilema dan galau. Kenapa? Karena anaknya laki-laki dibunuh sama Fir'aun. Apa yang ibunya Musa lakukan? Bayinya ditaruh di sungai, kemudian dihanyutkan. Atas izin Allah, mohon maaf, bayi tersebut mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Nah, begitu mendarat ditemu oleh istrinya Fir'aun. Fir'aun itu gambaran keluarga yang suaminya soleh, mohon maaf, suaminya nakal, istrinya solehah. Namanya siapa istrinya? Siti Asia. Coba sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu Subang, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Kira-kira ibu-ibu Subang pilih yang mana? 1, tipe keluarga Nuh, Nabi Nuh. Suaminya soleh, istrinya nakal. 2, tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. 3, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. 4, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya, ibu-ibu pilih yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu muslimat langsung teriak, nggak jadi Ibrahim Fir'aun juga nggak apa-apa. Ibrahim yang penting jangan 2. Itu berarti tipe suami yang setia. Gus Miftah istrinya berapa? Alhamdulillah 1. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Anda kawan istri itu bahaya. Saya mau pamit sama istri saya seminggu yang lalu. Karena kalau saya berangkat pengajian 10 hari, 15 hari baru pulang. Abah jatuhnya kemana? Di Pantura sampai Subang dan Indramayu. Hati-hati bah, di Indramayu banyak janda. Saya bilang santai bun, aman. Walaupun alhamdulillah istri Gus Miftah sudah siap untuk dimadu. Abah, saya siap dimadu. Syaratnya asal abah mau diracun. Ya nggak jadi ya. Ansor Banjar kalau tanya madu yang asli atau palsu, tanya saya. Ahlinya madu. Madu taruh di atas meja ada semutnya, palsu, berarti mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocak-kocak, dia goyang, palsu, berarti mengandung air. Tapi kalau madu dibawa pulang, istri marah, asin.
Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini kita nggak boleh percaya dengan dukun. Apa yang terjadi? Bayinya Musa dibawa menghadap kepada Fir'aun. Fir'aun pun marah. Ini bayi harus dibunuh. Kenapa? Karena jenis kelaminnya laki-laki. Ini harus dibunuh. Tapi apa? Siti Asyah istrinya Fir'aun bilang, jangan dibunuh. Fir'aun ini kan laki-laki. Apa jawaban Siti Asyah istrinya Fir'aun? Bayi ini jangan dibunuh. Ingat wahai Fir'aun, bayi yang kamu bunuh itu adalah bayi laki-laki yang kamu cari. Sementara ini bayi datang sendiri, jangan dibunuh. Mungkin membawa keberkahan, kebaikan, keberuntungan bagi kita, kata Siti Asyah. Atas izin Allah, Fir'aun manut, Fir'aun taat, ikut dengan apa yang disampaikan oleh Siti Asyah. Maka sejarah mencatat sejak peristiwa itulah pertama kali yang menjadi tanda kenapa laki-laki sampai hari ini takut dengan perempuan. Makanya di mana-mana nggak ada perempuan, mohon maaf, laki-laki yang bisa menang melawan perempuan, betul? Ingat bapak-bapak Subang, perempuan itu karakternya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya koneng. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Selalu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, akhirnya apa? Nabi Musa ini kalau kita ngomong soal kemampuan, bahwa kemudian dia dimampukan oleh Allah. Singkat cerita, Nabi Musa berada di bawah pengawasan Fir'aun sampai dia dewasa. Ketika Fir'aun, mohon maaf, ketika Nabi Musa sedang nyaman-nyamannya tinggal di kerajaan Fir'aun, Allah perintah kepada Musa, Musa, kamu perang melawan Fir'aun. Kalau mohon maaf Bapak Ibu, kalau Musa menerima perintah Allah menggunakan akal, Musa nggak mungkin berani. Kenapa? Karena Fir'aun, mohon maaf, Musa statusnya anak angkat, harus melawan Fir'aun yang merasa dirinya adalah Tuhan, dengan kerajaan yang besar, pasukan yang banyak, alutsista yang komplit. Sampai Fir'aun menasbihkan dirinya sebagai apa, Bu? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan. Fir'aun itu senang terus, gak pernah susah, punya uang terus, gak pernah punya utang. Itu artinya apa? Kalau Bapak Ibu Subang kadang-kadang punya uang, kadang-kadang punya hutang, lumrah. Karena Anda manusia biasa. Malah saya curiga kalau ada ibu-ibu Subang dia baru punya uang, gak pernah punya utang. Saya curiga, jangan-jangan cucunya Fir'aun. Kalau duit utang, kalau duit, Fir'aun. Akhirnya apa? Disinilah kemudian keimanan Nabi Isa diuji oleh Allah. Musa perang melawan Fir'aun. Dijawab oleh Musa, siap dan 86 laksanakan. Akhirnya perang. Mohon maaf pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Musa menang apa kalah? Kalah. Buktinya lari ketemu lautan. Pilihannya cuma 2. Lanjut masuk ke lautan, kembali dihajar oleh Fir'aun. Akhirnya mereka berdua berhadapan-hadapan. Apa yang membedakan Musa dengan Fir'aun? Bedanya satu. Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Karena Musa di dalam hatinya ada Tuhan, Allah akhirnya memenangkan Musa dari Fir'aun. Artinya apa? Musa bisa menang karena dimampukan oleh Allah. Nah, hari ini banyak orang Indonesia malah kembali percaya dengan dukun. Seolah-olah yang punya kuasa itu dukun, pengen kebal, wesi. Jadi anak ya? Saya ditanya sama Atta Halilintar, Gus, kalau baca wasi apakah bisa kebal? Coba kamu baca, tak baca cangkemmu, ya mantap. Ini pembodohan.
manusia itu mampu, coba Anda lihat kata-kata saya. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Karena guru pekerjaannya membuat anak orang lain pintar. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru juga tidak mampu. Tapi dulu saya dibesarkan sama kiai saya, anak-anak saudara. Saya dibilang, kalau kamu bisa menikah, menikahlah dengan guru. Cewek guru. Kenapa Ge? Kalau istrimu guru enak, masuk kamar pasti kamu ditanya sama istri kamu, Papa masih ingat pelajaran kemarin? Saya bilang, terus saya jawab gimana Pak Kiai? Kamu jawab, sudah lupa Mama. Pasti istrimu bilang, ayo Pak ulangi lagi. Ya. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat. Ada dokter di sini. Tapi buktinya banyak dokter juga sakit. Ini menandakan apa? Bahwa dokter juga nggak bisa apa-apa kecuali Allah mampukan. Saya di Jogja punya teman dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Tapi nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, saya sering bilang, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Wong polisi itu pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya, polisi sendiri tidak aman. Contohnya, ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti tidak aman. Artinya apa? Kalau toh selama ini polisi mampu karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Tapi ingat Bapak Ibu Subang, saya tidak suka kalau Anda menganggap semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Itu hanya oknum personil kepolisian. Anda tidak bisa, mohon maaf, menjustifikasi semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Itu kesalahan Sambo pribadi, bukan mohon maaf, bukan polisi secara kelembagaan. Masa saya punya teman Kapolres, anaknya sekolah, dipanggil sama teman-temannya, Sambo. Kalau memang manusia itu mampu, mohon maaf, seharusnya kuli bangunan harusnya rumahnya paling bagus. Gratis. Betul. Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Betul Bu? Satu lagi nih yang membuat dukun marah sama saya. Saya bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun pekerjaannya, mohon maaf, jual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya mulutnya merongos. Berarti dukun gak bisa apa-apa. Merongosnya apa bahasa Sundanya? Monyong. Ini sekarang ada lagu Sunda yang lagi viral, Bapak. Bingkir beremari. Bentar. Lagu ini gimana? Gimana Mas? Oh, bapak ini tahunya cuma satu. Begitu sulit lupakan silit. Kemarin sahabat saya bilang, kalau Gus Miftah pengen bisa bahasa Sunda gampang. Terus jadi gimana? Merasakan di Sunda. Oh, maksudnya apa? Ya nikah dengan orang Sunda. Oh, karena aku takut. Jadi banyak janda di sini. Kalau janda muda mah mendingan janda tua. Kalau Gus Miftah nikah dengan janda tua kan aku bisa mati duluan. Kan sudah, aku bisa keracunan susu pada luar sana. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Maka kemudian apa? Kita hari ini kemudian
mendapatkan hidayah Islam, iman, ihsan, karena kita dimampukan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya peringatan Maulid adalah merupakan cara kita untuk berterima kasih kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena dengan wasilah Nabi Muhammad kita akhirnya mengenal hidayah Islam. Nah, maka orang-orang yang menolak peringatan Maulid berarti mereka menolak untuk berterima kasih kepada Kanjeng Nabi. Maka dikatakan, tidak dikatakan beriman seseorang sehingga dia mencintai Kanjeng Nabi lebih dari mencintai bapak ibunya, lebih dari mencintai anak-anaknya, lebih dari mencintai manusia secara keseluruhan. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu tolong dijawab. Siapa yang lebih kamu cintai? Suamimu apa nabimu? Serius? Siapa yang lebih dicintai? Suami apa nabi? Keren, nabi. Sama halnya ketika saya ditanya sama istri saya, Beb, istri saya manggil saya Beb. Saya manggil istri saya Say. Bukan sayang sih, saya rajin. Saya bilang sama istri saya tanya sama saya begini, Abah, siapa yang lebih kamu cintai? Istrimu apa nabimu? Saya jawab, nabiku. Kenapa? Karena nabi pasti menyelamatkan, istri belum tentu menyelamatkan, betul? Nabi itu pasti membahagiakan, istri kadang-kadang menyedihkan. Nabi gak bisa diganti, istri macam-macam bisa ditukar. Kalau saya nggak mungkin nukar istri, mungkin nambah. Jangan ragukan kesetiaan saya. Saya itu kalau di Jakarta terkenal sebagai ustadz yang selalu memberikan nasihat pernikahan kepada artis. Makanya banyak artis kalau nikah yang nasihati pernikahannya saya. Anang Ashanti, yang nasihati saya. Atta Aurel, saya. Kemudian Ria Ricis, saya. Via Valen, saya. Yeni Inka, saya. Rizky Bilar Lesti, enggak. Kalau dia ngaji sama saya, ya. Tapi kalau nasihat pernikahannya bukan saya. Tapi mohon maaf, ada satu hikmah dari kasusnya Lesti Kejora sama Rizky Bilar. Apa hikmahnya? Ibu-ibu tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Makanya hidup cewek gemuk. Sekarang cewek gemuk lebih diminati oleh cowok daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus pada penampilan, tidak pernah fokus pada perasaan. Tapi kalau cowok jangan gemuk-gemuk kayak gini, masya Allah. Akad dengan gede-gede perutnya. Ansor paling gemuk se-Indonesia. Ada penelitian di rumah sakit di Jakarta, kalau cowok perutnya besar biasanya bulunya kecil. Ibu dasar ini isinya kayak pensil lagi. Tapi dengan menghina pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka hari ini kita akan berbicara banyak tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk sebelumnya kita selawatan dulu ya. Kerja. Rahman baik caranya. Terus kita yang ngaji aja gak makan-makan.
Sallu ala Nabi Muhammad. Apa? Ibu minta lagu apa? Lagu berem-berem. Saya mau sholawatan Joko Tingkir, tapi syairnya saya ganti syair NKRI. Pantun NKRI. Mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang teriaknya kenceng, saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin. Walaupun belum bisa bayar, mudah-mudahan yang ngutangi lupa. Amin. Kelihatan hutangnya banyak ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Pas merah putih berkibar di sana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini sihnya Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, letakkan iman, merah putih melekati dada, merah putih melekati dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salamullah Wes semangat salah. Nasi berkat rasanya nikmat, nasi gandum sayurnya asam. Beda fatayat sama muslimat, fatayat parfum, muslimat balsem. Paling fresh kan.
Minum kopi rasanya nikmat, beli cipang di tengah kota. Mari ngaji dan bersolawat dari Subang untuk Indonesia. Dari Sallu ala Nabi Muhammad. Buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas gajah, wajahnya glowing, kakinya pecah-pecah. Siapa itu ibu-ibu Cimandi? Beli bawang keliru merica, kebetul sayang mau dianggap kanca. Subang kali ini budak, sing disayang matane pijak. Sallu ala Nabi Muhammad. Anak Ansor wetenge gede iya. Dikasih apa? Ibu-ibu ini ada apel, ada anggur. Ibu-ibu ini apel apa anggur? Anggur apa apel? Harusnya apel. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi cewek harus lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Apa bu? Gombal, kurang ajar. Santet hamil ya. Hanya dia janda. Oh bukan, calon janda. Tua kemalukan itu sudah tua jilbabnya pink ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi di pembukaan di Muqaddimah saya sampaikan satu ayat terkait dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak perlu bertanya apakah Anda mencintai Nabi Muhammad. Saya yakin Anda hadir di sini bukti cinta kepada Nabi. Amin. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Anda datang ke sini mencintai Nabi, insya Allah besok di surga bareng Nabi. Anda datang ke sini karena cinta dengan Kiai, insya Allah besok di surga bareng Kiai. Amin. Saya ditanya, Gus, apakah Kiai itu tugasnya untuk dicontoh? Tidak. Kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi untuk mengajak umat mencontoh Kanjeng Nabi. Kalau ini bukan contoh yang baik, kenapa saya puasa, kenapa disuguh? Karena aku jadi ingin. Saya hari ini pas puasa, kenapa dikasih makanan? Karena aku jadi bingung. Kurang ajar sekali ketua panitianya. Siapa ketua panitianya namanya? Mbak Anim. Abah Anim, oh itu. Oke, satu sih untuk Abah Anim. Kamu apa tadi ya? Kamu Cimahi dua ngundang Gus Minta. Ketua panitia Abah Anim lumayan gagah. Ada gagah atus sing beli, walaupun gagah manu cile. Badan kok perut semua. Tapi alhamdulillah insya Allah pengajian kita aman. Kalau sampai punggungnya, mohon maaf, kalau sampai panggungnya rubuh, ada 2 ganjel di sini ya. Ancam sama Abah Ani. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu, ketika dinyatakan Kiai itu tugasnya menjadi wasilah untuk umat supaya lebih mengenal Kanjeng Nabi. Wah, itulah penyakitnya ibu muslimat. Ada pengajian malah selfie ya Allah. Kalau punya cross aja bahaya bu.
Dia mau update status. Pengajian sama Gus Miftah kayaknya agak gila gitu. Kalau mantu-mantu bibir berem-berem. Apa? Bibir berem-berem jawer ayam. Mainkan. Nah, dalam banyak hal harus kita sampaikan. Ketika orang menafsirkan ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa benar telah ada pada baginda Rasul adalah contoh dan suri tauladan yang baik. Pertanyaan saya sederhana. Saya puasa malah kopi kan datang. Orang puasa malah diganggu. Amin. Kamu tak sadar burungmu hilang loh nih. Saya itu alhamdulillah Bu masih dikasih puasa oleh Allah dari tahun 2015 sampai hari ini masih kuat puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Hari ini saya puasa, besok tidak. Besoknya puasa, besoknya tidak. Sudah dari tahun 2015. Termasuk bulan Ramadan saya juga gabut. Karena saya meyakini orang itu kalau mau puasa doanya mustajab. Karena salah satu dakwatil mustajabun, dakwatul madlum, doanya orang terzalimi, dakwatul shaim, doanya orang berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya, ibu kepada anak. Maka kenapa saya masih berpuasa? Saya minta mudah-mudahan doa saya mustajab. Kalau hari ini saya dianggap sudah sukses, saya kenapa masih mau puasa? Mudah-mudahan anak saya, santri saya, semua jamaah yang ikut pengajian saya diangkat derajatnya oleh Allah dengan puasa saya. Amin Allahumma amin. Maka saya masih berpuasa. Jadi nggak mungkin saya membatalkan puasa. Apalagi udah jam 3:30. Gila lu bro. Ya mana iman ya? Ini jangan di sini, dibungkus saja. Oh no. Kayak miskin. Pada amin. Kalau si Abah itu pasti sarungnya gajah duduk. Jadi dibuka sarungnya muncul belalainya. Tapi ya kecil. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaan saya begini, bisa nggak kita sama persis dengan Kanjeng Nabi? Jawabannya nggak mungkin. Bu, nggak mungkin. Contoh, ada satu doa yang sering dibaca oleh Nabi. Mau nggak saya kasih doanya Bapak Ibu? Oke, dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni ma'azumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku hidup dalam keadaan miskin. Mau sama dengan Nabi? Ibu amin. Dari sisi ini saja kita gak mungkin sama dengan Nabi. Nabi itu berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di padang mahsyar bersama orang miskin. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad berdoa minta miskin? Karena Nabi Muhammad sebenarnya pernah kaya, makanya dia minta miskin. Kenapa Nabi Muhammad minta miskin? Karena kalau Nabi Muhammad seumur hidupnya kaya, Nabi Muhammad khawatir umat menganggap menjadi orang kaya itu hukumnya wajib. Maka Nabi Muhammad minta miskin. Lah, Bapak Ibu Subang, Bapak Ibu Cimahi, gak usah berdoa minta miskin. Belum minta miskin sudah miskin. Miskin enggak sholat. Bu, kayak ibunya tadi itu ketawa pegang mulutnya begini. Bukan karena malu pamer cincin, ya.